Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom warga kerajaan. Senang sekali kembali berjumpa dengan saudara. Dimanapun saudara berada, doa saya. Kiranya setiap kita tetap sehat dan tetap dalam pemeliharaan Raja kita yang sempurna. Haleluya. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Hari ini dalam perenungan yang saya ingin bagikan kepada setiap kita bersama-sama bahwa kita tahu bahwa kita ada hari ini semua karena kebaikan hati Sang Raja. Haleluya, haleluya. Dan salah satu yang menghargai kebaikan Tuhan itu adalah seorang tokoh Alkitab yang bernama Raja Daud. Wow, saudara, ini adalah salah satu favorit saya waktu saya merenungkan firman Tuhan tentang kisah-kisah Daud yang begitu luar biasa. Haleluya, haleluya. Nah, mari kita lihat sama-sama dalam 1 Tawarik pasal 16 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Kemudian pada hari itu juga maka Daud untuk pertama kali menyuruh Asaf dan saudara-saudara sepuaknya menyanyikan syukur bagi Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermasmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mukjizat-mukjizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Israel hambanya, hai anak-anak Yakub orang-orang pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita, di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, akan firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatkannya kepada Abraham dan akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya bagi Yakub menjadi ketetapan, bagi Israel menjadi perjanjian kekal. Firman-Nya kepadamu, aku akan kuberi tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Katakan amin. Haleluya. Saudara, kalau kita baca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, di sini dimulai dengan kalimat bahwa pada saat itu Daud pertama kali menyuruh Asaf dan saudara-saudara sepuaknya menyanyikan syukur bagi Tuhan. Wow, saudara, seberapa banyak seringkali kita merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Nah, seberapa banyak juga saudara mengambil keputusan untuk saudara bisa menaikkan pujian bersyukur ke atas Tuhan. Nah, berbeda sama Daud kan. Kita kadang-kadang kita cuman ya sudahlah, memang Tuhan itu kita tahu baik. Haleluya. Tapi berbeda dengan Daud. Daud mengambil inisiatif, dia mau membalas kebaikan Tuhan dengan meninggikan Tuhan. Dengan dia kapasitas sebagai seorang raja, dia panggil Asaf dan seluruh anggotanya yang selalu menjadi anggota tim praise and worship pada kerajaan pada saat itu. Dan dia memerintahkannya untuk menaikkan ucapan syukur senantiasa kepada sang raja, meninggikannya dengan lagu-lagu puji-pujian. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, oleh sebab itu marilah kita sebagai orang percaya, apapun yang telah kita lewati bersama dengan Tuhan, kita harus selalu mau meninggikan Tuhan. Haleluya. Sebab saya tahu di saat kita meninggikan Tuhan, maka dia sedang disenangkan oleh saudara dan saya. Haleluya, haleluya. Bagaimana kita meninggikan Tuhan? Nah, ini yang kita pengen belajar. Haleluya. Ya, kita belajar dari kisah Daud ini. Pada saat dia meninggikan Tuhan, hal yang pertama caranya, seperti yang dia katakan tadi, dia selalu mengucapkan syukur, menaikkan syukur. Haleluya. 1 Tesalonika pasal 5, ayat yang ke-18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Haleluya.
Saudara, kita tahu perjalanan hidup Daud. Dia nggak mulus-mulus perjalanan hidupnya, bahkan boleh dikatakan perjalanan hidupnya itu begitu berat juga. Ya, sampai akhirnya dia menjadi raja atas bangsa yang besar. Nah, saudara, di balik semuanya kisah kehidupan Daud, dia tetap senantiasa menaikkan ucapan syukur. Haleluya. Hari ini apa kondisi saudara? Apakah saudara berkata, saya sedang mengalami beban yang berat? Saya mau katakan, biarlah engkau selalu mengucap syukur bahwa sanya Tuhan untuk selama-lamanya baik untuk saudara dan juga untuk saya. Dan saya percaya waktu saudara menaikkan ucapan syukur, tingkap langit terbuka. Tangan Tuhan yang kuat akan menolong hidup saudara. Haleluya. Hal yang kedua, bagaimana kita meninggikan Tuhan? Matius pasal 7 ayat yang ke-7 ya. Dikatakan, haleluya, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagi kamu. Bahkan Lukas 22 ayat 40 berkata, setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Haleluya. Orang yang meninggikan Tuhan yang kedua, cirinya mereka akan selalu mencari Tuhan. Mereka akan selalu berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Sebab mereka tahu bahwa tanpa Tuhan mereka gak bisa apa-apa. Makanya tadi dikatakan dalam Matius 7 ayat 7. Dikatakan minta, ya, cari, ketok. Haleluya. Itu membuktikan kerendahan hati kita. Bahwa kita selalu berharap dan bergantung kepada Tuhan. So, hal yang kedua, kita meninggikan Tuhan dengan cara kita harus punya senantiasa kehidupan yang berdoa. Haleluya. Hal yang ketiga, saudara terkasih dalam Tuhan. Dalam 1 Tawarik pasal 16 ayat yang ke-11 dikatakan, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Haleluya, haleluya. Hal yang ketiga, kita bisa menemukan Tuhan kalau kita membangun hubungan dengan Tuhan. Dan hubungan itu berbicara ibadah. Makanya hal yang ketiga, saudara mau meninggikan Tuhan, setialah dalam beribadah. Haleluya, haleluya. Saya percaya waktu saudara setia beribadah, saudara setia membangun hubungan dengan Tuhan, bertemu muka dengan muka dalam setiap ibadah yang ada, mengalami encounter. Disitulah hati Tuhan akan disenangkan karena sikap saudara sedang meninggikan Tuhan dengan saudara merendahkan hati datang beribadah mencarinya. Haleluya. Hal yang keempat, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, saya ambil dalam 1 Tawarik 16 ayat yang ke-12 dikatakan, ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mukjizat-mukjizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Haleluya. Dimulai dengan kata ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan. So, saudara akan meninggikan Tuhan. Yang keempat, kalau saudara senantiasa mengingat kebaikan Tuhan di dalam hidup saudara. Ya, saudara pernah ditolong Tuhan? Saudara pernah disembuhkan Tuhan? Saudara pernah mengalami hal-hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan? Itulah kebaikan Tuhan. Dan saudara ingat selalu itu. Dan saudara waktu saudara mengingatnya, artinya saudara sedang meninggikan Tuhan. Haleluya, haleluya. Hal yang terakhir, bagaimana kita meninggikan Tuhan. Saya ajak melihat 1 Tawarik 16 ayat ke-15 sampai dengan yang ke-18 dikatakan, ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, akan firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatnya dengan Abraham, dan akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya bagi Yakub menjadi ketetapan, bagi Israel menjadi perjanjian kekal. Firman-Nya, kepadamu akan kuberi tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Haleluya, haleluya. Hal yang terakhir, saudara terkasih dalam Tuhan, saudara bisa meninggikan Tuhan seperti yang ada di Tawarik ini dengan saudara punya sikap yang senantiasa menghargai firman Allah.
Haleluya. Waktu saudara mendengar atau saudara merenungkan firman Tuhan, di situ saudara punya sikap menghargainya, respect dan berkata, yes. Saudara berkata, amin. Saudara berkata, siap Tuhan. Saudara itu sedang meninggikan Tuhan. So, pegang kelima hal ini. Dengan saudara punya gaya hidup meninggikan Tuhan, maka kehadiran Tuhan akan nyata dalam hidup saudara dan menuntun saudara masuk dalam rencananya. Tuhan memberkati. Izinkan saya berdoa. Tuhan, hamba berdoa kalau Engkau hari ini mengingatkan kami untuk kami punya gaya hidup meninggikan Tuhan. Biarlah keseharian hidup kami selalu bisa meninggikan Tuhan seperti apa yang Kau kehendaki. Terima kasih Tuhan, Kau mampukan kami. Dalam nama Yesus. Amin.